Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Masyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, dan masih banyak lagi kalau seandainya kita hitung tidak cukup. Dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, yang mana kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita banyak pelajaran supaya iman dan Islam ini terjaga bahkan lebih baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak meninggalkan pesan, baik itu berupa dari hadis ucapan beliau dan perbuatannya. Dengan tujuan apa? Kita sebagai umatnya mengikuti. Allah memberikan perintah dan Nabi Muhammad SAW memberi contoh. Dan kita sudah alhamdulillah masuk di hari ke-17, yang sebentar lagi dengan kata lain kita akan berpisah dengan Ramadan. Nah, kita lihat terutama khotib, hati kita bagaimana? Karena mohon maaf, tahun 2019 pengalaman pribadi, mohon maaf, bahkan orang selain Islam, orang Kristen itu merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh rahmat. Tidak hanya untuk orang Islam, semuanya. Bahkan mohon maaf, apapun yang dijual di bulan Ramadan laku. Bahkan yang tidak bisa dimakan pun laku, mercon. Dan nanti ketika menjelang Ramadan, yang paling diuntungkan adalah tempat-tempat busana. Dan mohon maaf lagi, itu kebanyakan punya teman kita, saudara kita yang bukan beragama Islam, dan mereka bahagia dengan datangnya Ramadan. Nah, kita sebagai orang Islam sudah bahagiakah kita di awal kedatangan Ramadan, dan ketika menjelang perpisahan dengan Ramadan, apakah kita sedih atau merasa bahagia ataupun biasa? Karena kalau kita ikut pedoman Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan disertai dengan iman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada potensi Allah memberikan ampunan kepada kita. Namun dengan kata lain, ini harus dipahami lagi bahwa Allah tidak akan memberi maaf kepada orang yang tidak minta ampun. Kalau kita kembali ke firman Allah, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka perbanyaklah mengucap istighfar kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Namun bukan dibiarkan begitu saja, kita maksiat ditinggalkan begitu saja karena Allah Maha Pengampun. Tidak, kita harus memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kalau seandainya kita kembali kepada Nabi, kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, Allah bersumpah untuk meyakinkan kita bahwa Nabi dalam sehari mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi tidak kurang dari 70 kali. Dan Allah di bulan Ramadan ini memberi kita kesempatan yang paling kita sering melakukannya ada di 3 tempat. Dan pada waktu tempat-tempat tersebut, waktu-waktu tersebut Allah memberi kemungkinan mengijabahi semua doa dan ampunan kita. Saat kita berpuasa,
sehari penuh. Barang siapa yang berpuasa, Allah tidak akan menghiraukan, Allah tidak akan menolak doa orang yang sedang berpuasa. Dilanjut lagi dengan waktu kita berpuasa, berbuka puasa. Di situ juga sering-seringlah kita sambil menunggu azan ucapkan banyak istighfar. Setelah itu nanti kita di waktu sahur, di tempat-tempat tersebut, di waktu-waktu tersebut, apabila kita senantiasa mohon ampun kepada Allah atau berdoa, ada kemungkinan besar Allah akan mengijabahi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisa waktu ini kita berbenah lagi, terutama khatib. Semoga di sisa Ramadan ini kita semakin bertambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Di akhir kalimat setelah kita diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kata lain takwa ini adalah bertingkatnya, meningkatnya, bertambahnya perbuatan baik kita. Terutama kalau seandainya dalam ibadah. Dan apabila kita senantiasa mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, terutama di bulan Ramadan, pasti kita banyak meninggalkan keburukan. Dan di bulan Ramadan kita melakukan itu mulai dari sedekah. Insya Allah di masjid ini sudah ada takjil dan itu sudah ada jadwalnya jiwa. Dan itu sedekah. Dan kata Nabi, kalau seandainya kita ikut sabda Nabi lagi, barang siapa yang memberi orang yang berpuasa itu makanan untuk dia batal dari puasanya, maka yang memberi tadi itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Sedekah. Dan ini terjadi di bulan Ramadan, bahkan banyak yang berbondong-bondong. Setelah itu sholat, yang mana kita sangat rindu dengan suasana Ramadan, masjid penuh dengan jamaahnya. Namun di sini kita di bulan Ramadan berapa sobat? Maklumlah masjid di beberapa tempat awal Ramadan full, alhamdulillah. Walaupun nanti semakin hari semakin maju softnya, namun kita merindukan suasana tersebut. Dan kita hanya mendapatkan di luar bulan Ramadan hanya ketika sholat Jumat. Dan alhamdulillah anak-anak kecil pun ada ketika Ramadan. Selanjutnya di bulan Ramadan selain kita senang beribadah melalui sholat jamaah, sholat tarawih sunnah, kita membaca Al-Quran. Yang mungkin awal-awal sebelum Ramadan atau bahkan setelah Ramadan jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan kita menyempatkan diri. Kata Nabi apa kalau seandainya kita kembali ke sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Pak tidak bisa membaca, yang penting niat membaca. Salah tidak apa-apa kalau memang tidak bisa. Ada kiai, ada teman yang bisa membimbing. Bukan berarti kalau kita tidak bisa membaca meninggalkan Al-Quran. Malah kata Nabi untuk hiburan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, dalam membaca Al-Quran yang wayataqqa atau terbata-bata dapat 2 pahala. Kata Nabi, apabila terbacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, karena sesungguhnya di di akhir ayat nanti Al-Quran ini akan datang kepada kita sebagai syafaat. Apabila di dalam kuburan kita merasa sempit, gelap, maka Al-Quran ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penerang. Kata-kata ashab di sini bisa dikatakan sebagai sahabat yang mendampingi kita setiap harinya. Atau mungkin kita sering mendengar sahibul hajah, sahibul bait. Sahibul bait itu adalah orang yang senantiasa setiap hari tinggal di rumah tersebut. Nah, ashabul Quran atau ashabihi itu disebut dengan orang yang senantiasa bersama Al-Quran setiap harinya. Alhamdulillah kalau seandainya banyak kita menghafalnya. Tanpa pegang Al-Quran kita bisa mengaji. Yang tidak bisa mengaji pun tidak apa-apa, silahkan mengaji. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Ada tadarus, bahkan di siang hari juga disempatkan untuk mengaji. Tujuannya adalah di luar Ramadan kita tetap
mulai berjamaah, membaca Al-Quran, dan sering-sering bersedekah. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, bapak dan ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa Ramadan yang kurang lebih 13, maka kami menghimbau kepada diri kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti mungkin insyaallah akan diterangkan khatib untuk iktikaf di masjid di 10 malam terakhir. Mungkin nanti akan disampaikan oleh khatib yang lain. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan sampai akhir Ramadan, dan semoga Allah memberikan kita apa yang kita minta, dan memberikan hidayah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih senang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan semoga di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.